Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu di kelas 12, kita akan membahas mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia dan bagaimana awal perkembangan Islam itu di Indonesia. Kemudian penyebaran agama Islam di Indonesia umumnya dilakukan dengan dua proses. Proses pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Artinya ini hubungan langsung dari orang tersebut dengan agama itu kemudian meyakininya. Dan yang kedua itu orang-orang asing Asia seperti Arab, India, Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah di Indonesia, kemudian melakukan perkawinan campuran dengan orang-orang pribumi dan mengikuti gaya hidup lokal. Artinya di sini ada penyebaran Islam melalui proses pernikahan ataupun perkawinan. Nanti akan kita bahas mengenai penyebaran Islam lebih lanjutnya. Kemudian ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama, teori Guzarat atau India. Pendukung dari teori ini umumnya adalah sejarawan-sejarawan Belanda, salah satunya Snoek Hoogronje, di mana dia mengatakan bahwa Islam itu baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan dibawa langsung oleh pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Berikut beberapa hal yang mendasari teori ini. Yang pertama, seringnya wilayah India dan Indonesia disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Kemudian yang kedua, batu nisan makam Raja Malik As-Saleh dan makam Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu wali songo kita, wali songo pertama kita yang memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat, India. Itu yang membuat para ahli sejarah mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah orang-orang dari India. Yang kedua, teori Arab. Sir Thomas Arnold mengatakan bahwa pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad ke-7 Masehi hingga masuk ke wilayah Nusantara. Kalau kita kaji mengenai sejarah, pada abad ke-7 Masehi, Islam itu dikuasai oleh peradaban Bani Umayyah sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Ingat pada pemerintahan Bani Umayyah ketika para khalifahnya itu melakukan ekspansi penyebaran Islam secara besar-besaran pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan kemudian Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Profesor Hamka mengatakan bahwa pada abad ke-7 itu jalur perdagangan lagi ramai-ramainya. Kemudian kita lihat dari kebijakan Bani Umayyah pada saat itu melakukan penyebaran Islam secara besar-besaran dan bisa saja Indonesia menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan dampak dari ekspansi tersebut. Kemudian yang ketiga, teori Persia. Husain Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di wilayah Sumatera, bertepatnya di wilayah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kita lihat letaknya di wilayah Aceh. Ini mengatakan yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang Persia atau Iran. Dan dari dasar teori ini, alasan teori ini adalah adanya aspek persamaan kebudayaan di antara keduanya. Seperti yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Syuro yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum muslim Syiah di Iran. Dan itu juga dilakukan di wilayah Indonesia seperti di Sumatera Barat dengan istilah tabut. Kemudian yang kedua, paham Syiah yang berkembang di Indonesia pada abad ke-13 Masehi merupakan paham yang berkembang di Iran sana. Yang terakhir, teori Cina. Teori ini mengatakan Islam itu masuk ke wilayah Sumatera dan Jawa melalui perantau Cina. Islam itu masuk ke Cina sekitar abad ke-7 dan mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-9 Masehi. Di sini Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa mengatakan bahwa pada masa dinasti Tang telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Kemudian hal lain juga dibuktikan bahwa Raden Fatah atau raja pertama kerajaan Demak merupakan keturunan Cina, di mana ibunya disebutkan berasal dari Champa atau Cina bagian selatan. Kemudian pada masa pemerintahan kerajaan Demak banyak nama atau gelar-gelar yang dipakai pada masa itu dengan menggunakan istilah-istilah Cina. Itu yang menjadi bukti atau dasar bahwa Islam itu berasal dari Cina menurut teori ini. Mungkin sekian dari pembahasan Ibu kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.